sudah berada di atas truk yang buat mengangkut kayu. Ini sekilas memang penuh, mungkin 1 kubik. Saya nggak tahu, nanti mungkin saya harus memastikan lagi, tapi kurang lebih situasinya seperti ini ya. Ini kayu-kayu yang diambil dari hutan yang masih berada di wilayah HGU, PT Lil. Dan sebenarnya praktek ini sudah berlangsung cukup lama. Nah, kalau pos ini mereka memang harus mendaftarkan, ada beberapa poin di situ, ada nama, ada berapa muatannya. Itu sebagai bentuk pengawasan dari perusahaan siapa saja yang melewati wilayah ini. Ya, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa masih berlangsung praktek seperti ini dengan pengawasan yang sudah dilakukan. Ini tuh berarti paling penuh tuh segini, Pak? Ya. Ini penuh nih, segini nih? Ya begini saja makanya dari. Oh. Tapi pernah kurang dari ini? Atau selalu rata-rata segini? Kalau sopir-sopir Pak, itu batas garis itu memang dasar muatan kita itu. Oh, oke. Iya. Dari garis itu ke atas ini bisa seperti ini. Oh, yang iya. biasanya itu cuma pas. Ini kayu apa sih, Pak? Kalau orang sini bilang belum tahu lah. Aku tuh selalu penasaran dengan kayu-kayu ini. Bisa lebih berat, bisa Ya, atau orang sih penasaran, tapi orang yang bawa ini khawatir. deg-degan ya, Pak, khawatir ya? Iya. Begitu memang semua yang bawa barang begini. Oh, soalnya yang khawatir tuh karena nggak ada dokumen itu. Jadi ini kayunya takutnya diambil dari lahan yang ilegal gitu. Iya, namanya ilegal kan kalau tidak ada bawa dia punya yang jelas. Betul. Oh, Bapak berarti sadar kalau ini tuh ilegal. Iya, sadar. Jadi untuk memberikan gambaran pemirsa, saya ambil sampel dari salah satu hari ya. Di sini ada 6 Januari 2025, semua tercatat di logbook ini. Hari itu ada 18 truk yang keluar mengangkut kayu. Kalau tercatat di sini muatannya masing-masing truk itu mengangkut sekitar 5 kubik. Nah, ini kalau dikalikan ini setara dengan 20 sampai 25 batang pohon kayu. Jadi bisa dibayangkan dalam satu hari saja, kalau saya hitung, ini bisa ada sekitar 360 batang pohon kayu yang ditebang, dan itu bisa memberikan Anda gambaran jika dalam satu hari saja bisa ada ratusan pohon yang ditebang, dalam mingguan, bulanan akan seperti apa kondisi hutan tersebut yang memang hari ke hari menurut laporan dari berbagai LSM terus mengalami deforestasi tanpa henti. Maraknya aktivitas penebangan kayu ilegal di kawasan HGU tak jarang memicu konflik sosial antara perusahaan dengan masyarakat. Perusakan dan pemblokiran jalan pun sempat terjadi. Kami pada waktu itu terkejut karena tiba-tiba kan ada pemalangan yang berimbas ke akses pemuatan buah sawit dari plasma. Itu tidak bisa tembus pabrik pada waktu itu. Buah yang membusuk itu ada 56 ton dalam satu hari. Dalam satu hari 56 ton? Iya. Kali 11 hari. Itu kerugian yang dialami petani. Pak kenal dengan orang-orang yang melakukan blokade itu? Ya kenal, Pak. Dari mana, Pak, waktu itu? Ya, yang dari pengusaha kayu. Manajemen HGU mengaku selalu mendata setiap kayu yang keluar untuk mendeteksi praktek illegal logging. Dan hasilnya, sepanjang tahun 2024 saja, perusahaan menengarai sebanyak 16.540 kubik kayu telah ditumbang dan dikomersialisasi secara ilegal oleh pihak luar. Untuk mengantisipasi adanya kita nanti tuduhan atau sangkaan dari aparatur penegak hukum, maka kami membuat atau menunjuk satu orang khusus untuk membuat monitoring harian dan monitoring bulanan. Nah, ini kalau mekanisme
pengeluaran kayu legal. Yang terakhir di sini disebutkan bahwa diterbitkan dokumen sah keterangan hasil hutan kayu atau SKSHK melalui website SIPU. Jadi SKSHK kita ini langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan yang ada di kantor pusat Jakarta. Jadi langsung masuk database dan semua Langsung bisa masuk memonitor database. ya? Jadi semua orang bisa melihat. Yang pasti untuk tuduhan illegal logging itu sendiri kita memang masih harus perlu klarifikasi lagi atau verifikasi lagi secara mendalam, karena selama ini masyarakat itu ambilnya di areal APL dan mengikuti jalur bukaan dari perusahaan itu sendiri. Nah, jadi ketika sudah masuk jalur bukaan, jelas yang berizin di sini kan perusahaan PT, dan kami di sana masyarakat dari awal buka perusahaan itu memang diizinkan dan ditahu oleh pihak perusahaan kita ambil di areal situ. Seperti itu. Diizinkannya itu melalui surat kah atau? Melalui surat juga ada, kami diizinkan lewat SPK itu, kemudian juga secara lisan pun ada. Aktivitas di luar land clearing, kalau di luar land clearing itu sendiri sebenarnya yang di luar land clearing itu di areal mana? Itu yang pertama. Kalau di areal yang bawah-bawah sini itu masih mengikuti jalur bukaan akses jalan kemarin, masih sisa-sisa yang itu, seperti itu, karena bukan jalan kan. Laju deforestasi di Provinsi Gorontalo kini makin memprihatinkan. Forest Watch Indonesia mencatat, hutan alam Gorontalo hanya tersisa sekitar 673.000 hektar atau seluas 57% luas daratan. FWI menilai deforestasi makin tak terbendung lantaran fungsi hukum dan pengawasan mandul. Forest Watch Indonesia juga menyayangkan langkah pemerintah mengobral izin konsesi hutan Gorontalo untuk proyek bioenergi. Ini yang sering kita bilang bahwa paradoks soal transisi energi. Hutan kita digunduli, kemudian dicaca, dihancurkan kayu-kayunya, kemudian dibentuk wood pellet, kemudian diekspor ke Korea Selatan dan Jepang. Dan Jepang ini menurut data dari Forest Watch Indonesia, 80% ekspor biomasa dari Indonesia itu berasal dari kerusakan hutan, yaitu kerusakan hutan di Provinsi Gorontalo. Kami juga menemukan sebetulnya pertambangan emas ilegal di dalam HGU ya, terutama yang dulunya adalah kawasan hutan gitu ya. Dari aktivitas penambangan hutan ini kita tahu bahwa selalu ada demand, di mana ada pengerusakan hutan, di mana ada eksploitasi hutan. Di situ ada permintaan terhadap komoditas, baik itu komoditas kayu dalam bentuk logging ataupun dalam bentuk olahan. Hutan alam Gorontalo terus dibabat dengan bagi-bagi konsesi. Tutupan hutan juga terus berkurang gara-gara masyarakat turut menjarah. Hutan terus ditebang, alamat bencana datang. Kalau sudah begini, siapa yang harus bertanggung jawab? Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.